Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di acara Mandala Talk. Seperti biasa, kita akan membahas berita-berita viral minggu ini. Sebelum kita lanjut ke membahas berita viral, kita kedatangan tamu spesial nih, teman-teman. Kita kedatangan atlet atau ahli dari olahraga yang ada di Kota Bandung dan Indonesia mungkin ya. Pakarnya gitu. Ya, coba kenalkan dengan Kang Jawa, Kang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saleh ya, tapi nama lengkapnya Muhammad Saleh Paembonan. Saya dosen olahraga dan sebenarnya kalau dibilang pakar juga belum ya. belum pakar, baru pemerhati lah. Pemerhati olahraga dan juga mungkin pelaku. Itu juga saya jadi dosen olahraga karena memang untuk menghindari beberapa mata pelajaran dulu. Biasanya menghindari tambah-tambahan. Ya. Hitung-hitungan itu yang malas berpikir kan. Jadinya ke olahraga. Pak, kemarin Persib Bandung melibas Lion City, Pak, di Liga Champion ACL 2 3-2 dengan skor 3-2. Ya, 3-2. Itu epic comeback di menit-menit akhir, Pak. Gimana menurut Pak Saleh? Kalau menurut saya Persib itu sebenarnya di menit-menit awal itu lemah. Ketika sudah kemasukan, kebobolan baru mulai. Entah kenapa itu. Apakah memang ngeprank dulu atau bagaimana gitu. Jadi kenapa tidak dari awal kan? Memasukkan bola. Karena kalau sudah kemasukan itu kan berarti kerja keras lagi. Iya, benar. Tapi yang kemarin ramainya itu, Pak, kemarin Persib kalah tuh gara-gara ada pemain nomor 12, Pak. Blundernya di sana semua kemarin 2 gol Lion City, blundernya dari pemain nomor 12. Ya, itu sebenarnya bukan blunder sih. Mungkin dia juga kayaknya di prank dulu lah gitu, supaya nanti di pertandingan selanjutnya bisa dipur gitu kan. Tapi memang kalau menurut saya kalau sudah blunder situ kenapa masih dipasang ya? Iya, kalau saya pelatih sih langsung keluarin. Iya. 2 kali blunder. Sebut nama. Tentu jangan lah. Kalau orang udah tahu. Udah tahu lah. 12 sih sudah tahu. Tapi kemarin hokinya di Robby Darwis, Pak. Setelah Robby Darwis masuk, menggantikan beliau, serangan-serangan dari sisi kiri Persib bagus. Nah, itu yang saya bilang, kenapa sih Persib ketika sudah mau jatuh baru mengganti semua pemain yang memang memberikan support buat tim. Kenapa nggak dari awal? Karena artinya begini, kalau ada yang muda kenapa harus dipersulit gitu bermain? Sengaja ya mendatangkan pemain legend lah ke lapangan. Bukan dong, itu Robby Darwis yang beda lagi ya. Beda. Untung kemarin yang diganti yang masuk bukan Victor, Pak. Kalau Victor sekali ini langsung cetak. Bahaya kan. Jadi makanya Persib itu ya gitu. Tapi terus terang sebenarnya kan saya itu penggemar berat Persib. Makanya rumah saya nggak pakai atap, pakai atep. Atep 7. Makanya rumah saya kokoh, Persib yang tidak kokoh. Tapi melihat Persib di Liga Champion Asia 2 gimana, Pak? Bagus. Cukup menjanjikan karena kalau saya pelatih ya harus juara. Masalahnya sponsornya banyak nih. Iya, mulai dari makanan, minuman kan. Terus kemarin disponsori oleh alat transportasi kan. Sama ini, Pak, pinjaman online. Jangan. Jangan. Takut nanti ada yang ketangkep nanti. Oh, Bapak masih ada tunggakan. Peleter. Jangan. Berarti ada peluang lah ya, Pak, Persib di Champion 2 apa ya? Kalau menurut saya Persib ada peluang, dan memang sekarang Persib ini tim yang kalau saya lihat bagus. Karena pemain-pemain yang masuk ke dalam tim itu bagus. Cuma masalahnya satu. Apa, Pak?
tidak memperhatikan produk lokal. Itu Gitu dia, kan, itu dia, seperti itu. Jadi dikhawatirkan produk lokal itu nanti terlupakan, ibarat makanan. Kita tidak tahu yang namanya cireng. Karena sering makan apa sih namanya pizza, sering makan makan dari luar kan, itu maksud saya begitu. Jadi kalau saya pelatih ya berikanlah aja produk lokal untuk masuk ke dalam tim. Takutnya nanti punah gitu kan. Karena ya takut dilupakan ya Pak? iya takut dilupakan. Seperti Atep juga dilupakan. Udah pensiun Atep. Tidak ada yang tahu kan beliau mencalonkan sebagai wakil bupati. Oh itu udah jauh. Tidak menang ya. Karena dia karir di sepak bolanya kurang bagus. Politiknya juga tidak bagus. Aduh, Ya kita tinggalkan Persib Pak. Bentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan berat nih Pak, melawan Raja Terakhir Pak. Iya. Di grup B kalau nggak salah D ya, kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang nih Pak. Gimana? Timnas Indonesia melawan Jepang. Gimana Pak? Peluang Timnas Indonesia melawan Raja Terakhir nih Pak? kalau melihat secara statistik Indonesia menang. Menangis. Saya sudah berekspektasi tinggi Tapi Jepang Ueda absen Pak. Tapi kita tidak tahu karena Jepang itu punya apa Banyak. sih namanya senjata-senjata yang ada tidak Honda, ada dan sebagainya gitu. Minamino. Soalnya pemain-pemain Jepang itu fisiknya bagus karena ada Honda kan. Iya. Nah, tahu kan Honda ada Honda Vario yang terus yang 150 tuh. PJMFI. Ya, gitu. Tapi kita didukung oleh pemain Jepang, orang Jepang gitu. Mana Ojawa. Wah, itu beda lagi. Udah gak main dia, udah pensiun itu Mas. Tapi kita didukung. Oh iya, dia memberikan support dari Berikan luar. support dari luar. Kalau saya melihat timnas yang sekarang ini bagus. Bagus ya. Visi misinya bermain sudah ada, tidak kayak zaman saya dulu kan. Yang mana kalau zaman saya dulu bola boleh lewat orang jangan. Yang penting suku potong. Nah, STY gimana STY Pak sebagai kalau STY menurut saya dipertahankan. Iya. Dipertahankan apa namanya semangatnya. Artinya berikan kepercayaan kepada pelatih untuk meramu tim. Jadi jangan sampai ada yang bukan pelatih masuk ke dalam. Contoh ya, manajer pingin mau merubah tim, janganlah. Manajer tuh kerjanya cari uang aja lah. Ya. Jika haji umuhnya Pak, kamari Ya, bagi-bagi dolar. Nah itu, nah seperti itu. Emang ada manajer yang mencampuri urusan tim Pak? Ada. Sebut nama dong. Jangan. Ya. saya masih mau hidup. Tapi Pak, kabar terbaru kan Timnas Indonesia akan kedatangan pemain baru nih Pak, Kevin Dix Pak. Ya. Lini tengah, lini belakang makin kokoh nih Pak. Nah, nasib Rizky Ridho gimana? Oh yang Dangdut Academy? Iya. Bukan beda lagi. Sekarang jadi berotot. Nasib dia kan kemarin gara-gara terlibat kasus narkoba ya. Siapa? Yang Dangdut Academy? Iya, bukannya terlibat narkoba? Mungkin Pak. Soalnya Ya nggak tahu. daripada narkoba sekarang artis lebih banyak terjerat kasus promosi judi online. Nanti kita bahas. Karena tidak laku. Gimana Pak dengan datangnya Kevin Dix Pak? Kalau dengan datanya Kevin cukup bagus menurut saya. Jadi bisa menambah kekuatan. Cuma masalahnya banyak pemain-pemain lokal kita yang memang tertutup kesempatannya. Tapi itulah prestasi itu memang harus memakan korban. Karena prestasi seseorang itu karena adanya orang kecil yang dikorbankan. Berarti pasalnya kecil ya. Pratamaran kecil. Nah, buktinya kan sekarang sudah makan korban. Asnawi. Oh iya, cedera itu. Tapi dibilang cedera. Gitu, cedera otaknya. Dimas Derajat. Kalau Dimas Derajat Pak, cek bobotoh mah Pak. Nah, itu. Dimas D karena kan Dede jadi Tapi memang Asnawi benar cedera. sengaja dicederain. Oh, asik. Sengaja Jadi ada dicederain. alasan. Cederain. biar nggak dibully lagi.
Bahaya Sudah kan. mencederai kepercayaan. Wah, Nah, gitu kan. Makanya banyak pemain-pemain yang memang harus dibenahi kalau menurut saya. Jadi belajar dari pemain-pemain naturalisasi yang bermain tidak cuma pakai otot, tapi pakai otak. Betul Pak. Kita maunya pakai otot. Nah, itu yang tadi saya bilang, boleh lewat tapi orang jangan. pasalnya tadi ngomong tuh beres ya pemain natural. Lisasi. Jika aya pemain natural, aya teu natural nih kan. Pemain buatan gitu. Pemain yang di Sintetis. Pokoknya mudah-mudahan kita doakan aja. Yang terbaik buat Yang timnas terbaik buat Indonesia ya. timnas. Kalau menurut saya, menurut statistik Indonesia menang. Ini serius ini menang. Cuma kita tidak tahu prakteknya bagaimana. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan aja. Kita doakan saja. Semoga Ya, bisa. mudah-mudahan Mario Jawa juga turut mendukung kita. Iya, karena ya kita selain timnas Indonesia juga kita Amerika Serikat Punya presiden baru, Pak. kemarin dari hasil polling Donald Trump menjadi pemenang presiden Amerika. Tapi ternyata ada 5 alasan kenapa Kamala Harris bisa kalah. Apa? Yang pertama, Kamala Harris tidak merangkul kaum muslim di Amerika Serikat. Meremehkan lah gitu. Nah kalau Donald Trump tuh sangat merangkul gitu. Yang kedua, Terus itu dibom. wanita kulit putih banyaknya pilih Donald Trump. Terus yang ketiga, Kamala Harris ada di bawah bayang-bayang Joe Biden. Presiden sebelumnya. Tidak seperti di Indonesia kan di bawah bayang-bayang bapak juga gak apa-apa. Bisa menang. Disupport dana dan suara. Aduh. Yang 4, kampanye Kamala Harris berantakan. Jadi si Kamala ini lebih banyak pakai influencer dan buzzer daripada merangkul rakyat seluruhnya gitu, katanya gitu. Yang terakhir, perang media. Wah, Donald Trump menang dong, dia punya modal gede. Gimana? Tapi tadi yang keempat di Indonesia pun kurang lebih sama. Oh iya, tapi menang kan? Kok bisa menang? Itu tadi itu menarik gitu ya, menggunakan buzzer. Kalau menurut saya nggak usah lah, langsung turun aja kan, karena belum tentu buzzer itu bisa dipercaya Iya, gitu. betul. Bisa saja dia mempengaruhi, udah jangan pilih gitu, karena mungkin dia sudah dapat Duit. uang jalanan. Gitu. Tadi kan ada 5, salah satunya Joe Biden merangkul kaum muslim. Donald Trump. Merangkul kaum muslim. Jadi umat muslim Amerika banyak yang milih Donald Trump karena dianggap akan menyelesaikan konflik Palestina Israel. Padahal yang mulai kan. Ya, Gitu. Terus apa lagi, Mi? Tadi teh udah tadi dibacain. Oh, udah dibacain. Jadi gimana pandangan? Wanita kulit putih. Banyak yang lebih suka ke Donald Trump karena Kamala Harris kan bukan kulit putih. Dia kulit apa ya? Campuran kulit hitam dan Jamaika. Sorry, campuran India dan kulit hitam Jamaika. Berarti coklat. sawo mata. Iya. sawo yang sudah gosong atau bukan? Kulit berwarna lah kayak gitu. Sawo matang itu atau asak tuh. Tapi dia masih muda lah, masih ada kesempatan di pilpres selanjutnya. Iya. Kalau Donald Trump kan udah tua. Beda dengan Indonesia ya. Masih muda tapi dipaksakan. Yang udah tua juga dipaksakan. Udah 3 kali nyoba kan. Jangan fitnah. 5. 2014, 2019, 2000. Yang kelima dia baru. Oh iya, yang kelima dia jadi menang. 5. Jangan fitnah 3, Mi. 5. Oke. Terlalu panas ya kalau bahas ini ya. Kembali lagi ke olahraga. Ngomong-ngomong, Bang Emil. Bang Emil sekarang udah nggak boleh kan Bang Emil. Kemarin nonton Persib lawan Lion City pakai baju Persija dengan Nomor punggung 10. Nama Ridwan Kamil. Yang baru beliau beli di USS Festival. Itu bukannya baju timnas yang dipakai? Persija. Oh, Persija warna merah ya? Oranye. Oh, Ada logo Persijanya. Ada logo Persija. Gimana menurut Pak Saleh itu? itu sebenarnya hanya sebagai itu aja, kamuflase kan? Karena menjelang Pilkada.
Bisa saja kan. Memang kan Pak Ridwan Kamil itu dituntut oleh diminta lah bukan dituntut ketua The Jackmania untuk pakai jersey Persija. Ya, tapi kata-kata diminta itu menutupi kata-kata dituntut. Jadi dia menggunakan baju Persija terpaksa. Tapi dalam hatinya, aduh, ini terpaksa lah saya pakai daripada saya tidak punya suara. Semoga menang lah. Coba kalau kalah gimana? Harus kalah. Balik ke Bandung kan? Ya. Tapi baju jersey Persib lagi. Iyalah. Tapi menurut saya Ridwan Kamil ngapain jauh-jauh ke Jakarta, kan di Bandung, di Jawa Barat juga kan masih bisa. Sebetulnya. Gitu, tidak mesti harus. Tapi kayaknya tujuan beliau itu bagus. Karena ingin mungkin mendamaikan antara The Jack dengan Vicky gitu kan. Gitu. Sama mendekatkan dengan istrinya. Ya kan istrinya dinas di Jakarta nanti. Ya, itu tidak tahu itu kalau ada seperti itu kan. Apa soalnya kalau nanti kalah gitu. Dia jadi pengangguran. Dia harus pulang ke Bandung kalau nggak jadi, karena dia akan menambah pengangguran Jakarta. Tapi nanti LinkedIn-nya dia open to work. Kayak Pak Anies. Tapi makanya ya, gara-gara Kang Emil ke Jakarta, makanya Jakarta jadi macet lagi. Iya benar. Gitu. Karena kenapa macet? Karena nunggu program mobil keliling. Ya udah diuji coba loh kemarin. Curhat itu. Curhat. Oke Kang, diuji coba kok Pak Ridwan Kamil sendiri. Berarti Marina lo stres kan? Ya benar. Ini yang lagi rame Kang selain timnas Indonesia dan lain-lain, ada promosi judol nih kemarin Pak Prabowo dan para menterinya, terutama menteri apa ya? Utusan khusus presiden. Bukan menteri. Komdigi. Bersih-bersih soal pinjol nih Pak. Grace Natali. Matia Hafid. Salah. Ternyata ada 27 artis yang mempromosikan judi online. Diduga. Salah satunya Denny Cagur. Yang sudah terpilih jadi DPR RI. Menurut informasi dari Denny Cagur itu dia mempromosikan sebelum dia mencalonkan diri. Kayaknya itu berita itu naik untuk menghalangi beliau untuk jadi anggota legislatif kan. Ya, bisa saja kan, kita tidak tahu politik kan seperti itu. Karena kadang gak sengaja Kang Ipan, misalnya si artis itu lagi live TikTok, tiba-tiba muncul di komen yang promo judi online gitu kan, gak sengaja, tapi itu diindikasi mempromosikan. Padahal kan udah diterima mawar sama paus. Gede tuh uangnya tuh paus tuh. Ya. Tapi kan kalau yang bapak itu mah dia terang-terangan. Gunawan Satbor. Bukan. Gunawan Satbor beda lagi. Itu mah bukan artis. Artis di kampungnya deh. Iya. Tapi sekarang penyelamat sebetulnya. Penyelamat kampung tersebut. Itu pengalaman. Jadi apa sih namanya, sebagai penyelamat orang-orang yang tidak punya pekerjaan, tapi betul. Salah dia. Akhirnya beliau ditangkap, udah jadi tersangka dan udah joget-joget juga pakai baju oranye di penjara. Tapi nanti begitu masuk di, sebenarnya bukan penjara sih, Hotel Prodeo. Nah kenapa yang Gunawan Satbor ini cepat ditangkap tapi artis-artis lama gitu? Sebenarnya dia karena orang melihat dia mendapat ini kan banyak. Ya gift-nya banyak timbang artis. Artis kan hanya sekilas gitu. Kalau dia kan secara terang-terangan dan itu kan rutin. Kalau artis kan lewat belakang. Nah betul. Kalau Satbor lewat depan. Mungkin. Artis kan langsung di TF aja. Langsung di TF aja lah ya. Hubungi manajer saya. Gitu. Nanti saya promosi. Pilkada mungkin dia aman gitu. Gak ada duitnya Pak. Gak ada duitnya. Iya sih. Boro-boro duit kan Gunawan Satbor, rambut aja gak ada. Semoga. Tapi menurut Azmi Gunawan Satbor ini pahlawan apa memang penjahat yang harus dipenjara nih?
Ya dia ini hidup dalam ironi dan dilema ya, yang sangat berat karena di kampungnya itu kan tadinya kampung petani. Betul. Banyaknya itu profesinya petani, tapi jadi petani di Indonesia ternyata tidak menghasilkan uang yang cukup bagi kehidupan yang layak gitu. Jadi Dan sempat menganggur juga masyarakatnya. Betul banyak ya. Gitu. sempat jadi tukang jahit katanya si Southboard-nya ini kan. Dan ternyata live TikTok beras habis, live solusinya. Kan gitu kan Iya. slogannya. Gaji bener-bener. Terus Dan banyak warga di wilayah tersebut Diselamatkan. bisa beli beras lah minimalnya. Beli beras. kok bisa harus beli beras ya? Kok bisa beras habis kan petani? Karena kan sudah tidak jadi petani. Jadi tukang lab Aina. Bisa. Dulu mah kan tukang sawah, ini jadi Tukang lab. Kemudian juga pertanian di daerah mereka mungkin kurang didukung, kurang diperhatikan. Jadi ya udahlah, apalagi kan harga pupuk jadi Naik. naik. Harga pupuk naik, harga beras turun ya. Gitu kan. Naik juga sih. Harga jualnya mungkin dari Harga petaninya jual, gitu. harga jualnya. Mungkin untuk transportasinya itu yang agak susah karena BBM belum turun-turun. Meskipun Jokowi sudah turun. Tidak akan pernah turun sih Pak, yang udah naik mah. Bisa wae sih. Bergerak dari belakang, belakang layar. Pak Prabowo kan udah naik jadi presiden. Ya, udah. Pak Gibran udah naik kan nggak mungkin turun. Ya, itu mah. tapi Bisa nanti tunggu 5 tahun. Waduh. Papa tidak masalah. tapi memang Gunawan ini memang unik dia. Iya betul. Kalau dilihat mukanya muka kayak bisa gitu kan. Memang. Tapi beliau jago joget. Nah itulah, itu yang saya tidak ngerti. Dia bisa dapat apa sih namanya praktek Judi online. goyangan itu kan, gerakan itu sambil mempromosikan judi online itu dari mana gitu. Sebetulnya judi online sama Pak, dari Kayak artis-artis gitu dia yang muncul di muncul di komen gitu. Cuman disebutin salah. Dia terlalu polos kan. Iya terlalu polos. Ya itulah. Ya mungkin tadi Ya. Jadi natural gitu. natural. Oke, mungkin tanggal 10 November kan Hari Pahlawan. Sebelum kita tutup nih, saya pengen tahu Bagaimana makna Hari Pahlawan di mata Pak Saleh. Sebenarnya arti pahlawan itu di mana-mana sama. Orang yang berjuang untuk apa sih namanya orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan hasil yang baik kalau menurut saya. Tapi kalau arti dari perjuangan pada zaman udah orang-orang yang ingin membebaskan diri dari tekanan, dari penjajahan kalau menurut saya. Tapi saran saya buat anak-anak muda yang sekarang, ngapain berkorban dan berjuang untuk orang-orang yang tidak peduli dengan kita. Ya Mi, apa Mi? Pahlawan bagi saya adalah mereka yang dikuburkan di Taman Makam Pahlawan. Bukan gitu. Nenekku pahlawanku, Wali. Ada lagunya tuh. udah. Cukup sekian Pak, kita bahas berita-berita viral minggu depan. Apa yang akan kita bahas, tunggu saksikan tetap di Koran Mandala, di channel Mandala. Terima kasih pada sahabat Mandala yang setia menonton Trio Julid khususnya. Ya, kalau belum, tunggu dulu sih.